Hantu-hantu yang biasanya ikutin dia, itu mereka takut berangkat ke Jepang karena ada Matsuya katanya. Jadi aku, iya, dengar langsung dari Risa. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, kami dari Cast Ivana. Nonton terus videonya sampai habis. Menurut aku Ivana itu orangnya kan baik, dia juga caring, dia kan suka banget sama, dia tuh kayak temenan sama banyak orang. Sebenarnya baik sih anaknya ya, cuman agak-agak bucin. Dia kadang tuh nggak bisa mikir logis gitu, jadi kasih tahu kayak ini, janganlah kamu udah nggak apa-apa, tapi ya gitu, dia emang terlalu suka keluar dari zona nyaman. Ivana itu cintanya tulus terhadap orang-orang sekitarnya, tapi gara-gara itu jadinya dendam. Itu dia punya dendam tersendiri karena dia kan dibunuhnya tragis gitu kan. Dia dihianah Dia kasihan karena dihianati. Dia nggak belong di mana-mana, jadi dia kayak nggak dipercaya sama orang-orang, itu kasihan sih. Ivana itu sosok wanita yang kompleks. Dia mengalami banyak sekali kejadian yang sangat tragis dan berat di hidupnya gitu. Walaupun sebenarnya pada awalnya juga didasarkan dari rasa cinta dan tidak ada pilih kasih sama sekali gitu terhadap semua ras. Menjelang ke akhir hidupnya ternyata dihianati terus sama semua orang yang sebenarnya dia sayang dan cinta gitu. Makanya kenapa waktu matinya penuh dendam. Emang paling kenal nih sama Ivana. Paling kenal ya? Paling kenal. Iya, udah kenal memang. Semua temenku tuh baik banget udah ngambil jawabannya. Iya. Tapi mungkin singkat padat jelasnya, Ivana hidupnya tragis, pilu sih, itu sih. Lebih baik singkat padat jelas, nggak sih kayak panjang. Thank you. Tahu sosok Ivana pertama kali malah dari jurnal Risa, dari YouTube-nya. Terus akhirnya cari tahu, ternyata pernah ada di Danur 2 juga gitu. Yuk balik sekarang ke Muhammad kan. Oh, dibalik. Gue yang nentuin sekarang. Tahu sosok Ivana dari ini sih, dari manajer aku bilang ini ada Ivana gitu. Good. Benar, itu benar. Itu benar itu. Luar biasa. Jujur ya teman-teman, aku tuh dari dulu tuh agak jauh sama dunia yang kayak mistis-mistis gitu. Jadi aku emang nggak ada di frekuensi situ kan. Ini juga kan film horor pertama aku. Nah terus akhirnya itu dikabarin ini ada casting Ivana. Jadi pertama kali denger Ivana ya dari situ. Aku malah tahu langsung dari Risa. Karena istriku itu temannya Risa, teman baik. Dan dia itu sempat ceritain hantu-hantu yang biasanya ikutin dia, itu mereka takut berangkat ke Jepang karena ada Matsuya katanya. Jadi aku dengar langsung dari Risa. Dan setelah itu ada casting ini, jadi aku tahu Ivana dan novelnya juga. Tahu dari Mama. Danur 2? Enggak, Danur 2. Mama. Tadi manajer udah, Mama belum. Enggak. Dari Danur 2. I watch Danur 1. Dia suka banget film horor. Film horor. Udah nonton banyak banget. Oke, next. Sekarang nih nentuin. Aku juga sih Danur 2 karena waktu itu di Instagram tuh banyak banget kan foto-foto Ivana di film, tau gak sih? Yang pas bagian dia teriak. Iya, itu serem banget dari situ sih. Mulai dari situ. Reading pastinya. Makan yang banyak, betul saya makan mulu ya kan. Dan asupan vitamin dan lain-lain pokoknya. Nyari-nyari karakternya. Misalnya karakter Rina, kan kita kan syuting di Cirebon, terus ini kan Risa kan Bandung, Sunda kan, berarti kita kayak ini mau disunda-sundain atau enggak. Tapi kalau Rinanya sendiri yang Sunda kan rada aneh, jadinya ya udah didiskusiin jadinya gimana itu. Kedua, ngobrol sama Mas Kimonya langsung. Di sini kan horornya tuh kayak bener-bener intens gitu, juk gitu. Ya gimana tuh cara ngestabilin emosi dan lain-lain. Terus apalagi kita syutingnya kan lengkap-lengkap, gimana caranya skum lainnya. Ini udah gerak-gerak nih gue dari tadi.
Kemana nih kita nih? Maksudnya continuity-nya jangan sampai lepas emosinya gitu-gitu. Jaga mood sih, itu penting banget. Soalnya kan kalau horor kan kalau misalnya kita salah dikit aja beda kayak gitu. Jaga mood itu paling penting buat kita semua. Karena ini film pertama yang saya main, jadi semua persiapannya, semua prosesnya itu sangat susah buat aku. Dan berteman dulu sama cast-cast lainnya, karena saya biasanya main musik, jadi lingkungan musik tuh sama sekali nggak ada kesempatan ketemu sama mereka yang pemain-pemain hebat ini. Jadi kita berteman dulu, aku ngobrol komunikasi. Nah itu persiapan yang paling penting buat aku sama Mas Kimo. Iya juga. Belajar bahasa Jepang. Oh iya, belajar bahasa Jepang dulu. Iya, karena saya ada dialog bahasa Jepang. Iya. Pertanyaannya kan gimana staminanya, makanya gue jawab makan, ini kena berat-berat. Emang stamina tuh apa sih? Persiapan. Gue mau nambahin kalau gitu lah. Ya udah kita ulang. Gue mau nambahin kalau gitu. Kelihatannya godomo banget. Kan udah reading. Udah kan tadi. Sama ya udah sama latihan stamina sama stun. Oh ya, stand juga. Stand-nya. Stand juga iya. Ya memang gitu jawabannya. Makasih. Dah boleh silakan lanjutkan. Sebelum syuting pasti mesti latihan dulu kan. Habis itu untuk stunt scene kita ada latihan stunt, kayak latihan trust fall and everything. Habis itu bener stamina, mesti makan setiap kali. Habis itu Makasih, sumpah. Iya. Jadi ada backup Iya. backingan gua nih. Masih inget dulu makan Indomie ya, di Cirebon. Habis itu- Minsan. Itu stamina, bisa bikin staminanya wow. Habis itu apa lagi ya? Udah sih, itu doang sih. Oh, semudah mecin ya. Yang penting kita di pre-production udah coba buat siapin semuanya gitu ya, dari stunt, reading, chemistry, kenal sama yang lain segala macam. Jadi biar kalau udah mulai proses syuting udah siap gitu loh. Saiful kan partnya nggak banyak, jadi waktu itu pas aku baca naskah aku bener-bener nggak punya banyak data tentang Saiful tuh gimana sih karakternya, aku nggak ngerti. Itu sih hal pertama yang aku lakuin adalah baca novelnya dulu. Jadi aku nggak bisa latihan dan nggak bisa ngebahas apapun tentang Saiful sebelum aku baca novelnya. Pas aku udah baca novelnya, barulah aku ketemu Mas Kimo dan aku, Mas ini kalau dari Mas Kimo pengennya seperti apa, kalau di novel gini-gini. Dari situ baru bisa discuss Saiful mau dibawa ke arah mana gitu. Ada persiapan. Potong rambut. Iya. Saya dari gondrong, saya potong rambut 45 cm sampai 4 mili buat Matsuya. Setelah 15 tahun gondrong. Iya, betul. Nah itu persiapannya sangat besar. Pendapatnya bagus karena menurut aku ini juga film horor yang terbesar juga kan, dari penontonnya selalu banyak. Terus juga hantunya Risa juga punya banyak ya, jadi punya cerita-cerita yang sangat Never tidak ending. biasa juga kan, dan ya nggak ada selesainya juga gitu. Jadi sangat menarik sih kalau menurut aku Danur Universe ini, karena nggak cuma ceritain tentang Teh Risanya aja, tapi bisa menceritakan tentang hantu-hantunya dan sebab dan akibatnya kenapa mereka menghantui atau belum menuju cahayanya. Karena dari satu kan Abang Dua kayak cerita tentang Risanya, bisa ngeliat semuanya kan. Lihat yang anak-anak dulu kan. Iya, Gitu. ini kan baru didalamin lagi ke Ivana. Kita di Indonesia kan masih negara yang sangat-sangat religius gitu loh. Jadi masih banyak orang yang percaya sama hal-hal spiritual lah, mistis gitu. Orang Indonesia tuh suka ditakut-takutin. Iya, tapi bener. Kita malah kepo gitu kan, ada hantu malah disamperin. Iya, maksudnya gini. Kalau kalian inget ya, setiap kali kita nongkrong pasti percakapannya tuh ending-endingnya ngomongin hantu. Iya, betul. Udah gitu nggak habis-habis nggak sih, kayak ada lagi. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.